Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wafik Fadiah, NIM 71210231, Prodi Sistem Informasi, kelas 2H, Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, pada mata kuliah konsep sistem informasi ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sistem informasi. Ada 7 jenis sistem informasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Sesuai dengan namanya, sistem informasi manajemen merupakan salah satu pengimplementasian dari sistem informasi yang digunakan pada sasaran kalangan manajerial. Kalangan manajerial merupakan setiap individu yang memiliki posisi di dalam sebuah organisasi dan lingkup pekerjaan yang bertugas untuk melakukan manajemen pada suatu divisi atau bagian dalam organisasi dan juga perusahaan. Level manajerial biasanya ditandai dengan jabatan manajer, pemimpin, ataupun ketua pelaksana. 2. Sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif berarti merupakan sebuah sistem informasi yang dikembangkan dan juga diimplementasikan untuk memberikan kemudahan arus informasi suatu organisasi atau perusahaan kepada mereka yang berada pada level eksekutif. Adapun yang termasuk ke dalam level eksekutif dari sebuah perusahaan atau organisasi adalah mereka yang pertama memiliki hak penuh atas organisasi ataupun perusahaan, bisa jadi pemegang tunggal. Kedua, perusahaan dan juga pemegang saham organisasi atau perusahaan. Yang ketiga itu CEO atau pemimpin tertinggi dari sebuah perusahaan. Keempat, dewan komisaris perusahaan. Kelima, direktur utama dari sebuah perusahaan atau kantor cabang. Keenam, dewan direksi. Ketujuh, elemen eksekutif lainnya yang memiliki kewenangan khusus terhadap suatu perusahaan ataupun organisasi. Ketiga, yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau CIA merupakan salah satu pengimplementasian dari sistem informasi manajemen yang berhubungan dengan kegiatan akuntansi dan juga penghitungan dari sebuah perusahaan ataupun organisasi. Seperti kita ketahui, akuntansi merupakan proses yang dilakukan untuk melihat kondisi kesehatan keuangan dan finansial serta bagaimana suatu sistem keuangan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi dapat berjalan. 4. Sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan terkadang merupakan salah satu implementasi dari sistem informasi yang berada di bawah naungan manajemen. Namun, terkadang sistem informasi keuangan juga bisa merupakan sistem informasi yang berdiri sendiri. Ada beberapa perusahaan yang melibatkan pihak manajemen dalam membantu proses pengaturan keuangan perusahaan dan ada yang tidak. Sehingga hal ini tergantung dari budaya organisasi di perusahaan tersebut. Namun demikian, sistem informasi keuangan sendiri merupakan suatu implementasi dari sebuah sistem informasi yang berisi segala data transaksi keuangan dari sebuah perusahaan yang nantinya bisa terintegrasi pula dengan sistem informasi akuntansi. Yang kelima yaitu sistem informasi manufaktur. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan juga produksi, terutama produksi barang, maka sistem informasi manufaktur merupakan salah satu jenis sistem informasi yang wajib dimiliki. Sistem informasi manufaktur kebanyakan digunakan dan juga diimplementasikan pada bagian produksi suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi. Keenam, yaitu sistem informasi sumber daya manusia atau SDM. Sesuai dengan namanya, biasanya sistem informasi ini berhubungan dengan bagian personalia atau HR dari suatu perusahaan dan juga organisasi. Sistem informasi SDM ini memiliki banyak sekali data dan juga informasi mengenai yang pertama, yaitu data diri dari karyawan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, total gaji pokok, tunjangan, bonus, dan informasi keuangan lainnya yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga yaitu jabatan dan masa kerja dari karyawan.
Yang ketujuh yaitu sistem informasi pemasaran. Sistem informasi berikut ini yang banyak diimplementasikan adalah jenis sistem informasi pemasaran. Jenis sistem informasi ini sangat penting terutama bagi bagian pemasaran suatu perusahaan. Sistem informasi pemasaran akan membantu mencatat dan juga memberikan informasi penting mengenai penjualan yang telah dilakukan oleh sebuah perusahaan. Yang meliputi pertama, jumlah produk yang sudah terjual. Yang kedua, yaitu produk yang laris dan banyak dipesan. Yang ketiga, produk yang jarang diminati oleh pasar. Yang keempat, metode pemasaran yang tepat untuk menjual dan memasarkan suatu produk. Dan kelima, yaitu respon pasar terhadap produk yang diluncurkan. Komponen-komponen dalam sistem informasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Hardware merupakan bagian fisik dari komputer atau gadget lain yang digunakan sebagai sarana penunjang pengolahan informasi. Hardware atau perangkat keras bisa berukuran kecil seperti smartphone hingga berukuran besar seperti superkomputer yang membutuhkan ruang besar. Hardware juga meliputi perangkat-perangkat kecil pendukung seperti keyboard, SD card, hard disk, dan lainnya. Fungsi hardware yaitu untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input, proses, pengolahan data atau informasi, memberikan output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di komputer. Dua, yaitu software. Software merupakan bagian sistem informasi yang tidak dapat disentuh secara fisik. Software juga diibaratkan sebagai nyawa. Dari hardware, tanpa adanya software, hardware hanyalah benda yang tidak berguna. Software sendiri dibagi ke dalam dua jenis, yaitu sistem operasi dan aplikasi. Sistem operasi merupakan software yang bertanggung jawab terhadap segala proses kerja yang ada pada hardware. Sedangkan aplikasi adalah software yang memiliki tugas khusus dan tertentu. Contoh sistem operasi adalah Windows, Mac, iOS, Android, dan lainnya. Sedangkan contoh aplikasi adalah Office, email, foto editor, dan lainnya. Software memiliki peran utama dalam proses pengumpulan dan pengolahan data menjadi sebuah informasi. Software berfungsi dalam mengatur hardware atau perangkat keras yang ada pada komputer. Dengan begitu, komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan apa yang dibutuhkan. Dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer, juga sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Dengan begitu, hardware pada komputer pun bisa mengerti dan menerimanya dengan baik. Dan juga dapat digunakan dalam mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Yang ketiga yaitu telekomunikasi. Telekomunikasi juga merupakan komponen yang terlibat langsung dalam pengumpulan data serta informasi. Pasalnya, tanpa ada telekomunikasi, sebuah perangkat tidak akan mendapatkan data yang diinginkan. Internet merupakan salah satu yang termasuk ke dalam komponen telekomunikasi. Internet sendiri bermacam-macam, ada yang nirkabel maupun menggunakan kabel serat optik. Fungsinya adalah untuk mengirim dan menerima data dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Jaringan telekomunikasi berjalan bila memiliki hardware dan software yang sesuai atau cocok satu sama lain, sehingga bisa bekerja sama untuk mengirimkan informasi. Yang keempat yaitu database. Database merupakan komponen yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya data. Jika database tidak ada, maka data yang didapat akan hilang begitu saja tanpa tersimpan. Database sendiri beragam jenisnya, sesuai dengan fitur serta kemampuan penyimpanan datanya. Di era teknologi yang pesat saat ini, muncul sebuah konsep big data yang bisa dibilang sebagai database berukuran raksasa. Di dalamnya terdapat data dalam jumlah yang sangat banyak. Nantinya data-data tersebut digunakan untuk keperluan analisis dan penentuan keputusan bisnis.
Fungsi database yaitu sebagai berikut. Pertama, mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah dimengerti. Yang kedua yaitu mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data. Yang ketiga yaitu mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaruan, dan menghapus data. Yang keempat yaitu menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang diinput. Yang kelima yaitu membantu proses penyimpanan data yang besar. Dan yang terakhir keenam, membantu meningkatkan kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data. Yang kelima yaitu manusia. Terakhir, komponen yang tidak kalah pentingnya dari sebelumnya adalah manusia. Manusia juga merupakan komponen yang menentukan prosedur dalam sistem operasi. Manusia dalam ilmu komputer dikenal dengan nama brainware alias perangkat otak. Fungsinya yaitu mengatur, menganalisis, dan mengelola sumber daya manusia sehingga diperoleh informasi yang tepat guna mengambil keputusan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.